biaya anak di pesantren. Terima kasih untuk penjelasannya. Nggih. Oh ya, maksudnya begini. Ibu ini jaga anjing. Terus mau sholat. Sah tidak sholatnya? Sah. Yang penting jangan sholat sambil jaga anjing. Iya. Ya toh? Ya. Ya. Nah, ibu kalau jaga anjing, satu, jangan kena liurnya. Tuh. Ya. Dua, jangan sentuh fisiknya. Kan cuma dijaga. Ini dimandiin. Dimandiin. Satu-satu. Selesai. Jangan pakai tangan langsung. Sampean pancingan pakai. Lalu pakai juga baju yang tidak menembus air. Sebenarnya tidak ada masalah. Dia jadi masalah kalau ibu masa bodoh. Ya, udah pakai masker, tutup kepala. Ya enggak boleh kalau ibu sholat pegang anjing. Patang. Jelas. Nah, bagaimana dengan gaji? Gaji ibu halal. Gaji ibu halal karena bekerja. Saya mau kerja yang lain pasti mau, tapi kan tidak ada pilihan. Itu yang disebut tidak ada pilihan. Darurat namanya. Mana ibu mau kerja anjing kalau ada yang bisa yang lain? Ya kan? Tapi kan hanya ini yang bisa kita kerja. Ya, sambil ibu cari kerja yang lain. Kalau masih ada peluang kerja yang lain, ibu kerja yang lain. Ya, sambil ibu berdoa. Gajinya ibu halal. Yang tidak halal kalau ibu nyuri. Meskipun ibu jaga bayi, tapi ibu nyuri, halal itu. Ya? Oke? Okay? Understand? Thank you very much. Terus ya? Ada lagi? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz? Silakan. Bagaimana solusinya jika saya seorang istri mempunyai suami yang tidak sholat, padahal sudah sering mengingatkan? Apakah kita tetap patuh padanya? Apakah boleh minta cerai? Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ibu peringatkan suami, sholat bang. Sholat subuh sudah dapat pahala. Namanya amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Duhur telepon lagi, bang sholat. Dia tidak sholat, ibu lagi dapat pahala. Sudah berapa? Asar, bang sholat, tidak sholat. 3. Bang sholat, tidak sholat. 4. Makin sering diingatkan, ibu dapat pahala. Menasehati itu pahala. Mengajak kepada kebaikan itu pahala. Watawasau bil haq. Ingatkan terus. Dia tidak mau. Ibu dapat pahala, dia dapat dosa. Jangan putus asa. Nasihati terus. Ya, ibu nasihati. Nah, 2. Malah tadi. Apakah saya berdosa kalau minta cerai? Tidak. Boleh minta cerai, Bu. Boleh. Yang penting ibu yakinkan cerainya itu ke pengadilan agama. Kenapa ke pengadilan agama? Supaya hak-haknya ibu terlindungi. Hak apa? 1, waris. Ya? Hah? Gak ada warisan. Sabar aja, Mbak. Minimal. Kenapa ke pengadilan agama, Ibu? Supaya kalau ibu ada yang mau melamar, sudah dinyatakan cerai. Supaya ada bukti otentiknya. Ini buktinya saya sudah janda. Karena selama tidak ada itu, ibu susah lagi nanti menikah. Kenapa? Status ibu masih istri orang, bukan istri malaikat. Ya wes. Apalagi tadi itu?
tetap patuh kepadanya. Iya Bu, patuhnya ibu kepada suami, mau dia sholat, mau tidak sholat, mau peminum, mau penjudi, selama perintahnya baik, ibu patuh. Contoh, kalau dia bilang, kau pakai jilbab, meskipun dia tidak sholat, ibu wajib ikuti. Meskipun dia pemabuk, tidak boleh kau keluar sudah malam begini, ibu tidak boleh keluar, karena itu kebaikan. Kalau sholat, Papa tidak sholat, lain urusan saya. Selama kebaikan. Kecuali dia bilang, jangan kau pakai jilbab. Jelek saya lihat kalau kau pakai jilbab. Ibu sudah gugur kewajibannya menaati suami. Saya tidak suka kau pakai jilbab merah, saya suka kau pakai jilbab kuning. Kalau kau kuning, saya jatuh cinta kepadamu. Lalu ibu bilang, saya tidak suka warna kuning. Ibu pakai warna kuning karena bukan sama. Karena senang, tapi saya mencari lidahnya suami. Bang, menurut abang senang gak pakai begini? Aduh, saya tidak senang deh. Tapi saya senang bang. Tapi saya tidak senang. Ibu mengalah. Mengalahnya ibu cari pahala. Ya. Iya. Oh. Es. Kono. Kono. Ada lagi. Nah, salah. Sah. Sah. Apa kayak? Apa Ustaz? Ya. Kata yang tidak boleh dipermainkan kata talak. Meskipun melalui telepon, tidak boleh. Supaya kalau ibu memang sudah tidak ada perasaan dan sudah tidak ada namanya sakinah, ketentraman jiwa, maka ibu balik ke Indonesia atau suruh orang datang ke Indonesia, suruh keluarga ke pengadilan untuk gugat cerai namanya. Kalau perempuan yang melakukan gugatan namanya gugatan cerai. Kalau laki-laki namanya talak. Ya, ya. Nah, ini sudah menjelaskan tadi. Dendanya, misalnya tahun ini 6, maka adik tetap bayar 6 puasa, lalu memberi makan juga 6 orang fakir miskin. Tetap hitung sama, apa hitung, bayar. Nah sudah itu, kalau misalnya adik sudah yakin, sudah saya hitung-hitung, 97. Bayar itu 97. Supaya dapat pahala ganda, bayarnya di hari Senin dan Kamis. Dapat dengan niat bayar puasa, bukan niat Senin Kamis. Kalau Adinda bayar niat Senin Kamis, maka tidak ikut itu bayarnya. Niat bayar di hari Kamis, Senin supaya dapat dua-duanya. Oke. Makasih banyak. Ini apa ini? Pertanyaan saya kira tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana cara menerima dengan ikhlas orang misalnya orang cantik, orang tua, bila mana orang tua untuk jadi suami tapi tidak senang. Apa maksudnya? Coba baca. Coba ikhlas ini. Oh, pilihan orang tua. Oh, Masya Allah. Bu. Itu mamanya Ice, istri saya. Tidak kenal, tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah ketemu. Nanti saya ketemu setelah ijab kabul, masuk kamar baru saya lihat pertama kali istri saya. Coba. Waktu dikasih tahu sama mamanya, ada yang lamar kamu. Apa kata istri saya waktu itu? Dia bilang belum jadi istri. Kalau bapak ibu suka, saya ikut suka, karena tidak mungkin bapak ibuku memberikan saya jabatan. Pasti yang baik. Dan pacaran romantis juga sih sekarang. Lihat orang yang pacaran itu yang romantis. Beleng-beleng. Kasih di tengah padang.
pacaran bertahun-tahun itulah yang potensi tidak saling menghormati. Kenapa? Pacaran 4 tahun saling berkhianat, saling menyakiti, kebiasaan buruk itulah yang dibawa sampai dia tua. Tapi kalau tidak saling kenal, kita harus bersama start dari nol. Baru kalau pacaran 4 tahun, 10 kali kau hianati ke perempuan sampai mati dia sudah tidak percaya. Kenapa? Perempuan itu ahli segala. Itu duduk. Nah, itu duduk lagi bilang itu duduk. Akibat dari pacaran. Jangan, ya. Supaya ikhlas selalu yakin. Ya Allah, berdoa, ya Allah. Ikhlas itu urusan hati. Maka tidak bisa hati kita baik kalau tidak minta pertolongan Allah. Ya Allah, lapangkan hatiku, ya Allah. Ya Allah, pelihara hati saya, Allah. Saya terima ini karena saya mau berbuat baik kepada orang tua saya. Bismillah. Pacaran, ini kalau pacaran semua enak. Gulungkan kita. Lautan ku seberani. Hujan aja ku lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, monggo. Kan dalam berumah tangga itu 70% isinya cuma ngobrol. Siapa bilang? Hah? 70% dari sini. Maksudnya ini 70 cuma ngobrol. Tapi di call dong. Sisanya cuma apa sih maksudnya ini? Kan dalam berumah tangga itu 70% isinya cuma ngobrol dan bikin anak. bertim yang nggak penting itu penting. Ini bahasa Indonesia nggak lulus apa gimana? Dan bagaimana cara menghadapi suami yang suka sholat terlambat? Ya, ada nyambung. Karena kalau ibu lagi, kapan lagi? Karena dalam keluarga saya sekarang komunikasi sudah buruk. Salah satu sebab buruknya komunikasi karena suami tidak dirasuah. Makanya ibu nasihati sambil berdoa. Saya mau tanya, Bu. Oke, perhatikan dulu. Nggak usah jawab ya, dalam hati saja. Ketika ibu punya masalah seperti ini, adakah ibu sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Sudah jelas jawabannya. Ada masalah, Bu. Minta pertolongan Allah. Sholat tahajud. Bu. Woi. Apa, Bu? Mengapa harus begini? Tiada hari kehangatan sering ku tinggalkan. Jadi Bu. Woi. Ayo, Bu. Kalau ada masalah, ibu bangun sholat tahajud. Kalau tidak ada masalah, sholatnya cuma 5 waktu berdoa. Tapi kalau masalahnya besar, namanya darurat, tidak cukup 5 waktu. Ibu kalau cuma influenza, ibu ke dokter enggak? Cukup beli obat di apotek. Kenapa? Tidak darurat. Tapi kalau sudah darurat, hiper, kolesterol, asam urat, kanker, tidak cukup, harus ke dokter spesialis. Begitu juga dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga kita aman-aman saja, datar-datar saja, tidak ada bomba, maka ibu cukup 5 waktu. Tapi kalau masalahnya besar, darurat namanya, tidak cukup 5 waktu. Ibu bangun, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangun sepertiga dari malam sholat tahajud. Coba lakukan itu, amalkan ini, ibu yang bertanya. Minta pertolongan Allah. Karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anak lagi, habis. Wes. Tunggu nih. Oh, itu dicari tulisannya. Ibu saja yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan tentang zakat gaji.
tiap bulan alhamdulillah di satu bulannya saya bisa mengeluarkan zakat gaji saya. Apakah zakat itu boleh saya kasih ke orang tua tiap bulan? Saya juga sudah ngasih ke orang tua, tapi banyak tapi juga. Apakah zakat itu boleh saya kasih ke orang tua tiap bulan? Saya juga sudah ngasih ke orang tua. Apabila zakat itu saya kasih ke orang tua, apakah termasuk gaji saya itu juga masuknya ke sedekah zakat tersebut? Maksudnya zakat tersebut dikasihkan ke orang tua termasuk zakat atau sedekah? Oke, saya paham. Bu, zakat itu ada beberapa. Satu, zakat fitrah. Ini Ramadan. Ya, siapa yang kena? Semua yang bernyawa, meskipun baru lahir, kena zakat. Zakat fitrah namanya. Ya, yang kedua, zakat harta. Zakat harta ini dua syaratnya. Haul dan nisabnya cukup. Haul itu waktunya. Berapa waktu? 1 tahun. Nisabnya 85 gram emas. So, understand, no? Belum selesai. Jadi itu tidak semua harta wajib zakat. Wajibnya dua syaratnya. 1 tahun, ukurannya 85 gram emas. Artinya apa? 85 gram emas itu, ibu punya harta. 85 gram emas itu kalau diuangkan berapa? Sekarang emas di Indonesia 1 gram 2,5 juta. Berapa itu? Itu kalau dulu. Coba 85 kali 2.500.000. Hah? 100. Berapa? 212 juta. Ya, anggaplah 220 juta. Ya, 220 juta. Artinya apa, Ustaz? Kalau ibu punya harta senilai 230 juta dan itu sudah ibu kuasai 1 tahun lamanya, 1 tahun ibu, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Ibu punya harta 400 juta, berarti sudah wajib kan? Ya kan? Sudah melebihi 85 gram. 500 juta, tapi di bulan ke-11 musibah, rak, habis. Tinggallah 100 juta. Maka ibu tidak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Yang ibu kuasai hanya 100 juta dan belum cukup 1 tahun. Kalau ibu keluarkan meskipun belum cukup waktunya dan ukurannya, bukan zakat namanya, tapi itu salah. Yang pertanyaan, bolehkah ibu? Pertanyaan saya, bolehkah ibu memberi zakat orang tua? Maka itu bukan zakat, tapi kewajiban kita. Cukup tidaknya ukurannya 1 tahun atau 85 gram emas, cukup tidaknya ibu harus kasih orang tua. Kalau memang dia butuhkan, tidak mesti tunggu 1 tahun, tidak mesti tunggu 85 gram. Setiap saat kita kasih. Dan tidak ada orang bangkrut kalau dia bernafkah untuk orang tuanya. Kali berdoa, ya Allah, mudahkan rezekiku di tempat ini, ya Allah, supaya saya bisa berbuat baik kepada orang tua saya. Ya Allah, mudahkan rezekiku supaya saya bisa hajikan orang tua. Ya Allah, tambahkan rezekiku supaya saya bisa membalas segala kebaikan orang tua saya. Saya bapakku saya bikinkan masjid, namanya Masjid Bani Abdullah. Ibuku saya bikinkan masjid, namanya Masjid Haja Sitimang. Tidak juga saya miskin. Baru-baru saja ini di Makassar saya dapat penghormatan dari Garuda Indonesia. Apa penghormatannya? Pengguna kelas bisnis terbanyak. Kelas bisnis hebatnya lagi bukan saya beli.
Allah kalau memuliakan orang tua. Ya, jadi ibu berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, saya kirim orang tuaku. Tidak ada gunanya ibu banyak deposito kalau orang tua masih cari makan. Tidak ada gunanya ibu banyak tabungan emas kalau ibu masih, orang tua masih bayar listrik di kampung. Ya, nah, kepada siapa kita beri zakat? Boleh saudara, boleh. Daripada orang lain dikasih, lebih utama kepada saudara. Dengan catatan dia betul memenuhi kriteria 8. Apa kriteria itu? Fakir, miskin. Ya. Kemudian ada di 8 itu musafir, orang yang berjuang fisabilillah, kemudian amil, muallaf, itu 8. Ya. Yang bayarkan hutangnya. Tapi bukan hutang cicilan rumah. Yang hutang maksudnya dia punya pinjol. Dari 500 menjadi 5 juta, ibu bayarkan. Boleh. Zakat, ya. Oke, Bu. Cukup ya? Tiada. Penggalangan dana. Afwan Ustaz. Penggalangan dana khusus untuk Aceh. Bukan untuk saya ya. Untuk Aceh. Nah, ibu-ibu, kita ini saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Medan ada kena musibah. Kalau ibu punya rezeki, bersedekahlah. Ini bukan zakat, bersedekah. Berapa saja. Sambil ibu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sedekah saya ini tolak bala. Sedekah saya tolak bala supaya anak-anak saya terhindar dari narkoba. Anak-anak saya terhindar dari pacar-pacaran. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Ya, demikian. Nanti itu minta apa ini? Minta buat anak. Oh, minta doa. Minta doa. Sudah cukup ya? Oke, cukup. Ayo ibu, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Penggalangan dana nanti Ustaz itu juga. Oke. Ya, silakan jalankan celingan. Jana